bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat muslim, meyakini hari kiamat adalah bagian dari rukun iman yang penting. Kiamat adalah hari akhir yang pasti akan terjadi dan merupakan ketetapan Allah SWT yang hanya diketahui olehnya. Meskipun akan datangnya hari kiamat disertai dengan kepedihan dan kehancuran yang mengerikan dengan memusnahkan seluruh umat manusia, ada beberapa negara yang dijelaskan sebagai tempat aman menurut anjuran Nabi Muhammad SAW. Berikut 4 negara tersebut. Yang pertama, Mekah. Mekah merupakan sebuah kota suci umat Islam. Hal ini karena salah satu tanda akhir zaman atau kiamat adalah munculnya Dajjal. Dari kemunculan Dajjal, yang paling mengerikan adalah fitnah Dajjal pada akhir zaman. Ketetapan ini sesuai dengan hadis syahih Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah Madinah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Mekah adalah tempat terbaik di bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar dari Mekah." HR Tirmizi. Rasulullah juga mengatakan bahwa Mekah adalah tempat yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ketika Dajjal melakukan kerusakan-kerusakan di mana-mana, Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu an disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam, kecuali Mekah dan Thaibah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari 2 kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." HR Muslim. Karena dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, maka Dajjal tidak akan mungkin bisa untuk masuk ke dalam Mekah. Itulah mengapa Mekah adalah tempat yang suci sekaligus tempat terbaik di muka bumi. Yang kedua adalah Madinah. Madinah merupakan wilayah yang juga dianggap suci oleh umat muslim. Allah akan menjaga wilayah ini dan orang-orang kafir akan dikeluarkan dari wilayah ini saat Dajjal menggetarkan wilayahnya. Ibnu Katsir dalam bukunya Huru Hara Hari Kiamat menjelaskan hadis Rasulullah SAW tentang kota Madinah sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis sahih terdahulu bahwa Dajjal tidak dapat memasukinya maupun memasuki kota Mekah. Di setiap mulut jalan di Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaganya agar tidak dimasuki Dajjal. Demikian juga sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kota ini adalah Thaibah. Dia sendiri yang akan membuang kotorannya, lalu semerbaklah keharumannya. Kota Madinah akan tetap ramai pada saat Dajjal telah muncul, dan ramai pada masa datangnya Rasulullah SAW. Isa bin Maryam sampai beliau wafat dan dikubur di sana. Sesudah itu semua, barulah penduduk Madinah akan keluar meninggalkan kota itu. Yang ketiga adalah Yaman. Allah SWT melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Yaman merupakan suatu negara dengan jumlah ulama yang banyak. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah SWT dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yakni negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Robnya. Selain itu,
Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. HR Abu Daud dan Ahmad. Yang keempat adalah Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah negeri Syam." Sahabat bertanya, "Mengapa?" Jawab Nabi Muhammad, "Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." HR Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Disinilah nanti tempat di mana huru-hara dan peperangan dahsyat akan bergolak. Saat ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah, seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Dan saat ini pula, kita telah melihat banyak terjadi peperangan yang tiada henti-hentinya di sana. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, api akan muncul dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat mengumpulkan manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Kalian harus pergi ke Syam." HR Tirmizi. Hadis itu menunjukkan bahwa Syam dan daerah sekitar Masjid Al-Aqsa memiliki keistimewaan yang besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya menasihati kita untuk pergi ke sana pada saat terjadi kekacauan, sebagaimana hadis tersebut. Hadis tersebut juga memberitahukan bahwa sebelum hari kiamat, api akan muncul dari Hadramaut, yang merupakan nama daerah di Yaman. Peristiwa ini kelak akan mengumpulkan manusia dan menggiring mereka pergi ke suatu tempat. Saat itulah, sahabat bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh umat muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa umat muslim hendaknya pergi ke Syam. Sebab di Syam itulah api atau perselisihan yang terjadi lebih ringan. Hadis ini sekaligus menunjukkan betapa agungnya negeri Syam, juga menjadi tanda bahwa kekacauan sebelum hari kiamat akan sangat bergolak. Lantas wilayah Syam mencakup apa saja? Penjelasan oleh Jasir dalam bukunya Fat Salahuddin Al-Ayyubi Libait Al-Maqdis Baina Al-Siyasah wal Al-Harb dan Abdul Salam Al-Juburi dalam Al-Musyayyidat Al-Waqfiyah wa Al-Khairiyah bisa menjadi rujukan. Keduanya menyampaikan negara-negara Syam itu terbentang di sepanjang pantai timur Mediterania dan berada di tengah-tengah tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Perbatasannya diperjelas pada zaman kuno karena perbatasan dengan Laut Mediterania di barat, serta Mesir dan Lembah Sinai di selatan. Adapun di sebelah timur berbatasan dengan gurun pasir yang terbentang dari Aila sampai ke Sungai Eufrat, dan dari sana sampai ke perbatasan Rum, karena Rum terletak di utara Syam. Berdasarkan hal ini, Syam mencakup wilayah Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Wilayah-wilayah ini memiliki letak geografis yang strategis, yang berperan besar dalam ketidakstabilan kawasan. Syam termasuk dalam zona beriklim sedang, dalam hal derajat garis lintang. Di samping itu, Syam berkontribusi terhadap kemakmuran perekonomian, karena keterhubungannya dengan jalur transportasi dengan berbagai negara tetangga. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.